Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 37, Tanpa Api. Pada bab 37, Gao Xinhua menemukan dirinya dalam percakapan dengan Yao Wenbin dan Su Chunliang. Yao Wenbin memuji keterampilan kepemimpinan Gao dan menyarankan bahwa jika Gao menjadi dekan, dia akan mendukungnya sepenuh hati. Namun, Gao menolak gagasan tersebut, menyadari bahwa posisinya saat ini sudah mencapai puncaknya. Gao bercanda menyebutkan bahwa jika Gu Yuan mendengar percakapan mereka, dia akan berpikir mereka merencanakan pengambil alihan. Su Chunliang, di sisi lain, mengaku tidak bersalah dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa-apa karena dia masih muda. Gao memperhatikan perubahan perilaku Su Chunliang, menyadari bahwa dia telah menjadi lebih dewasa dan profesional sejak mulai bekerja. Yao Wenbin bercanda bahwa Su Chunliang tidak terlalu muda dan bahwa kebanyakan orang seusianya sudah memiliki anak. Su Chunliang mengangkat gelasnya untuk mengucapkan selamat kepada mereka, menunjukkan apresiasinya. Yao Wenbin menyarankan untuk mengajak Direktur Luming makan malam dan menggunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri dengan Departemen Pengawasan Internet. Namun, Gao meyakinkan mereka bahwa dia akan mengurus masalah tersebut sendiri. Kata-kata Gao menyenangkan Yao Wenbin karena keinginannya menjadi kenyataan. Secara pribadi, Gao merasa senang dengan upaya Yao Wenbin untuk mendekati Su Chunliang melalui dirinya. Dia menyadari bahwa tidak mudah untuk membentuk hubungan dekat dengan Su Chunliang hanya karena dia adalah atasan Yao Wenbin. Gao menyarankan untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada Su Chunliang, karena itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk berkembang. Yao Wenbin setuju dan memuji kemajuan Su Chunliang, mengakui bahwa sekarang dia melihat masalah secara lebih komprehensif. Su Chunliang dengan rendah hati menolak segala pujian, membuat Yao Wenbin tertawa. Tiba-tiba, telepon Gao berdering, dan dia keluar dari ruangan untuk menjawabnya. Baik Yao Wenbin maupun Su Chunliang merasakan bahwa Gao memiliki urusan rahasia yang harus dihadapi, karena semua pemimpin memiliki rahasia mereka. Gao kembali setelah sekitar 10 menit, ekspresinya lebih serius. Dia meminta maaf kepada Yao Wenbin dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang mendesak dan membutuhkan perhatiannya segera. Yao Wenbin menawarkan diri untuk menemani Gao, tetapi dia menolak dan bersikeras agar mereka melanjutkan makan. Dengan kepergian Gao, minat Yao Wenbin terhadap minum hilang, dan Su Chunliang menyarankan untuk pulang karena hari sudah larut. Mereka memutuskan untuk makan mie. Saat Su Chunliang menuju ke arah kamar mandi, Yao Wenbin menyadari bahwa dia sudah membayar tagihan. Meskipun berpura-pura tidak senang dan mengkritik Su Chunliang, Yao Wenbin sebenarnya merasa senang. Dia percaya bahwa sesuatu yang penting akan terjadi dan bahwa Su Chunliang bisa dikembangkan dan diajari. Prinsipal Gu Houyi sangat marah ketika ia memanggil semua wakil presiden kembali ke kantor. Berita negatif yang beredar di internet telah dikendalikan, tetapi sekarang masalah lain muncul. Laporan anonim telah diajukan ke Departemen Inspeksi Disiplin yang lebih tinggi, menuduh Gu Houyi terlibat dalam praktik korupsi dengan pusat kecantikan selama proses penawaran. Mengingat pengalamannya yang luas dalam sistem kesehatan, Gu Houyi dengan cepat menyadari bahwa masalah ini berasal dari kepemimpinan rumah sakit Changxing. Setelah beberapa pertimbangan, ia menyimpulkan bahwa salah satu deputinya harus berada di balik skema ini. Meskipun ia memiliki pilihan untuk tetap diam, temperamen Gu Houyi tidak akan memungkinkannya melakukannya. Ia segera memanggil sekretaris, Chen Xing'an, dan beberapa wakil presiden ke kantornya. Chen Xing'an, yang bertanggung jawab atas pekerjaan partai dan pemerintah, jarang terlibat dalam manajemen spesifik rumah sakit. Meskipun hanya setahun lebih muda dari Gu Houyi. Ia selalu tersenyum dan dengan senang hati menerima undangan makan malam, meskipun ia tidak banyak memberikan kontribusi. Di depan Gu Houyi yang tangguh, Chen Xing'an seolah-olah tidak terlihat, terbayang oleh wakil presiden. Namun, di dalam sistem, ia sangat diperlukan dan pandai dalam menghadapi kerumitan politik. Meskipun tidak terlibat langsung dalam manajemen rumah sakit, Chen Xing'an memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur kekuasaan Changxing. Bahkan, ia tahu itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Rumah sakit Changxing beroperasi di bawah sistem patriarki, dengan Gu Houyi memerintah sebagai direktur selama 1 dekade, memerintah dengan metode tradisional dan ketinggalan zaman. Ketika Chen Xing'an memasuki ruang konferensi kecil, ia menemukan wakil presiden Yan Hui sudah hadir. Keduanya saling berjabat tangan, dan Yan Hui berbisik, "Ada apa, bos? Mengapa dia memanggil kita begitu tiba-tiba?"
Chen Xing'an menggelengkan kepalanya, tidak mengetahui situasinya. Bahkan jika ia tahu, ia tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Segera, Wakil Presiden Geng Wenxiu, Gao Xinhua, dan Qin Guoliang tiba satu persatu. Melihat semua orang berkumpul, Direktur Liu Dengke pergi memberitahu Gu Houyi dari kantor dekan. Anggota tim kepemimpinan yang berkumpul untuk pertemuan darurat ini tidak bisa tidak merasa tidak enak. Gu Houyi memanggil mereka bersama-sama dengan begitu terburu-buru, menunjukkan bahwa ada masalah. Namun, ketika Gu Houyi akhirnya muncul, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, dan pandangannya terlihat aneh tenang. Bisikan-bisikan mengisi ruangan saat peserta mempertanyakan alasan di balik pertemuan mendadak ini. Sikap Gu Houyi tidak sesuai dengan urgensi situasi. Apa yang bisa menjadi alasan di balik pertemuan ini? Gu Houyi memecah keheningan dengan mengambil rokok dari kantongnya. Gu Houyi sangat kecanduan merokok, mengonsumsi 2 bungkus sehari. Namun, ia memiliki kebiasaan untuk tidak merokok selama pertemuan. Mengeluarkan sebatang rokok dari bungkus, ia menepuk kantongnya, menyadari bahwa ia lupa membawa korek api. "Bisakah seseorang membantu saya menyalakannya?" tanyanya. Mereka yang hadir di ruangan bukanlah orang bodoh, mereka telah mendapatkan tempat mereka dalam manajemen inti rumah sakit. Mereka segera menyadari arti di balik pilihan kata-kata Gu Houyi. Ruangan itu dipenuhi ketegangan saat mereka menunggu percikan yang akan menyulut api. Gu Houyi melirik Chen Xing'an, yang tersenyum dan menjawab, "Gu Yuan, kamu tahu aku tidak merokok." Gao Xinhua, salah satu dari wakil presiden, menonjol di antara rekan-rekannya karena dia satu-satunya yang merokok. Dia selalu membawa korek api bersamanya, siap memberikan api kepada siapapun yang membutuhkannya. Namun, pada hari ini, niatnya digagalkan oleh perkataan Gu Houyi, yang membuatnya membatalkan ide tersebut. Merasa tatapan dari rekan-rekan wakil presidennya, Gao Xinhua tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Mengapa mereka semua melihatnya? Dia tahu bahwa atasan ingin mengangkat isu merokok ini menjadi masalah besar, dan dia tentu tidak ingin menjadi kambing hitam. Saat dia mulai merasa tidak nyaman di bawah pengawasan itu, Geng Wenxiu ikut bicara, "Tuan Gao, pasti Anda punya korek api, kan?" Gao Xinhua sudah lelah dengan perhatian terus-menerus dari Geng Wenxiu. Mengapa dia harus melibatkannya dalam situasi ini? Dia berpikir, "Kenapa kamu tidak membawa korek api sendiri? Kenapa membuatku jadi pusat perhatian?" Berusaha mengalihkan fokus, dia menjawab, "Saya tidak punya api." Jawabannya secara cerdik disusun. Dia ditanya apakah dia punya korek api, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak punya api. Implikasinya jelas, dan Gao Xinhua berharap Geng Wenxiu akan mengerti tanpa perlu dijelaskan. Insiden itu seharusnya berakhir di situ, tetapi tidak terduga, Yan Hui, seorang wakil presiden lainnya, menemukan humor dalam perkataan Gao Xinhua dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menular, dan segera seluruh ruangan dipenuhi tawa. Pada saat itu, Geng Wenxiu menyadari makna sebenarnya di balik jawaban Gao Xinhua. Merasa malu dan kesal, dia menyadari bahwa secara tidak sengaja dia telah kembali memfokuskan perhatian pada dirinya sendiri. Ini adalah situasi yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan wajahnya yang memerah mencerminkan ketidaknyamanannya. Sebenarnya, bukan sepenuhnya kesalahan Gao Xinhua. Geng Wenxiu tanpa sadar telah mengarahkan sorotan kepada dirinya, dan dia hanya merespons dengan cara yang sama. Tawa itu segera mereda ketika mereka menyadari bahwa Gu Houyi, atasannya, tetap diam. Gu Houyi dengan tenang menaruh sebatang rokok di bibirnya dan mengeluarkan sebungkus korek api dari sakunya. Cing! Sebuah korek api menyala, dan ruang rapat kecil yang sebelumnya sunyi terpaku pada api yang berdansa. Gu Houyi dengan mahir menyalakan rokoknya, mengerutkan matanya, dan dengan gesit mematikan api dengan gerakan cepat tangan kanannya. Ruangan itu kembali hening, terpesona oleh tampilan wibawa yang halus.